ingin berkomentar bahwa BUMN dibubarkan saja dan digantikan koperasi, itu gimana? Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau tempat perubahan daripada banyak investasi awal seperti kereta api, airport, ataupun kemarin seperti vaksin, itu BUMN yang bawa untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Nah berarti juga kalau 1,6 juta hilang pekerjaan ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Saya pastikan ya pasti kami semua ya bekerja dengan baik dan penugasan sudah dilakukan dengan baik. Ada kekurangan ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar hampir 80 triliun lebih kepada negara yang dipakai untuk program-program yang memang sedang dilakukan. Apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lain-lain. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Saya tidak menentang koperasi. Ya koperasi sendiri sudah ada hari ini. Sudah ada Menteri Koperasi. Dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN dan koperasi. Jadi itu yang namanya keseimbangan. Koperasi UMKM harus ada, investasi harus ada, tentu bagaimana swasta harus ada, ya harus kita dorong, dan juga BUMN harus kita jaga karena BUMN harus dipakai untuk menjaga tadi kestabilan ekonomi seperti yang kita saksikan pada saat COVID ketika kita ditugaskan untuk adanya vaksin gratis. Dan kita coba lakukan. Dan stabilitas politik itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Erick sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, sebenarnya kondisi kabinet Jokowi sekarang kayak gimana sih Pak? Banyak kabar yang bilang katanya memanas gara-gara Jokowi menunjukkan keberpihakannya. Ya, itu kan tergantung dari perspektif masing-masing menteri. Saya tidak bisa misalnya Pak Mahfud mundur, terus dikonotasikan tidak baik, ya itu kan pilihan Pak Mahfud. Seperti saya juga memilih bekerja, ya menyelesaikan tugas saya, loyal kepada Pak Jokowi, tetapi saya juga punya pilihan. Tetapi saya tidak memakai fasilitas negara. Silahkan buktikan gitu. Nah, sama juga ketika ada menteri-menteri yang misalnya merasa kurang, ya suasana enak, ya mesti curhat juga ke pimpinan, bukan ke saya, atau bukan curhat ke rakyat gitu loh. Maksudnya kita sama. Ketika kita menjadi pembantu presiden, ya tidak bisa kita ketika kita dimintain data sama presiden, masukan, sama juga seperti saya meminta masukan kepada staf-staf saya, lalu tiba-tiba staf saya bilang ini contekan, ya saya ya emang itu tugasnya memberikan gitu loh. Jadi, nah hal-hal seperti ini tergantung daripada individunya masing-masing, apakah merasa tidak genah atau genah ya pilihan, tapi jangan curhat ke rakyat. Jangan curhat ke media, ya bicara dari hati-hati ke pimpinan gitu. Berarti menurut Bapak melihat ada fragmentasi di dalam kabinet itu? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi kemarin kata Dewan Guru UI prihatin terhadap kondisi demokrasi dan tatanan hukum Indonesia saat ini yang sedang cedera. Tapi kan Dewan Guru UI tidak mewakilkan UI. Coba kita hitung Dewan Guru UI totalnya ada berapa? Yang kemarin hadir ada berapa? Itu dari 14 fakultas UI Pak. Ya, tapi kan nggak semua. Coba kita hitung berapa Dewan Guru UI. Ya saya rasa masih dalam angka-angka yang di bawah 50%, mungkin 25% saya dengar. Nah tapi itu harus diapresiasi karena itu demokrasi. Jangan gara-gara itu, ini nggak boleh, nggak bisa. Sama ketika saya juga memimpin sebuah organisasi perusahaan, pasti ada juga yang dinamikanya menjadi masukan kepada saya. Ya, contoh misalnya hari ini, ya ini nggak boleh deket-deket nih tapi ya udah tapi sekalian di PSSI
Ada yang bilang, Pak Erik, Sintayong perpanjang atau tidak? Saya bilang, loh, saya senang nama Coach Sintayong. Saya welcome. Iya kan? Tapi sempat Saya support abis-abisan. Lihat dong, mana pernah liga berhenti ketika ada pertandingan AFC Asia. Liga berhenti loh. Terima kasih dong kepada pemilik klub dan liga. Ya, kita juga bikin training camp di Turki yang biayanya mahal, ya kan? Jadi hasil kemarin 16 besar itu dukungan semua dan positif, termasuk kerja keras Coach Sintayong. Terima kasih. Nah, karena itu kan sebelum kontraknya habis, saya sudah memperpanjang sampai bulan Juni. Dengan parameter diperpanjang sampai 2027 bila ada 2 keberhasilan yang kita lakukan sama-sama. Kemarin alhamdulillah 16 besar lolos. Nah, tinggal kita tunggu lagi apakah kita bisa lolos kejuaraan ya AFC U23 8 besarnya. Ya kita tunggu. Dan saya rasa Coach Sintayong profesional, ya kita tunggu aja. Cukup? Ya. Go, go, ke jalan.